Halo Sobat Flex, kembali lagi dengan Raditya di sini. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Akhirnya setelah sekian lama bisa lagi membuat video untuk kalian semua. Kali ini kita akan unboxing dan juga mencoba sebuah alat yang buat saya cukup membantu, khususnya buat teman-teman atau sobat-sobat yang suka minum kopi, yang suka jajan kopi. Ini akan membantu kalian semua. Apakah itu? Yaitu ini dia, Umeda Brew Multi Capsule Espresso Machine. Jadi ini adalah mesin kopi yang menggunakan kapsul. Tapi jangan salah, walaupun dia menggunakan kapsul, dia juga bisa menggunakan ground coffee. Mari kita unboxing. Jadi pertama kita mendapatkan, ini saya kesampingkan dulu ya. Kita mendapatkan tempernya lumayan berat. Handlernya juga bisa dilepas kalau misalnya teman-teman punya handle lain yang lebih prefernya seperti apa gitu ya. Lalu kita juga mendapatkan kapsulnya dari Umeda Brew-nya. Ini dari kopi Arabica. Di sini aromanya itu skornya berapa nih? Intensity-nya 10. Tasting notes-nya itu butter, dark chocolate dan juga herbs. Aromanya dia mendapatkan skor 8, bodinya 8, roastingnya dia dapat mendapatkan skor 9. Lalu kita juga mendapatkan adapternya. Kita mendapatkan 2 adapter ya. Ini adapter yang pertama. Ini buat kapsul. Jadi nanti kapsulnya itu, ini kapsulnya kita masukin ke sini, kemudian kita press. Nanti airnya masuk dari atas, kopinya akan keluar dari lubang sini. Lalu yang kedua kita mendapatkan adapter buat ground coffee. Di sini ini juga bisa dilepas untuk kita nanti cuci, untuk kita buang ampasnya. Setelah itu kita juga mendapatkan apa lagi nih? Oh, kita mendapatkan sendok. Mendapatkan sendoknya ya, dan tentunya satu lagi apa? Ini tutup tangki udah ya. Dan ini adalah mesin kopi. Sebelum mesin kopinya pastinya ada buku-buku, kitab-kitab suci ya. Ini buku manualnya. Di sini spesifikasinya 220 sampai 240 volt, frekuensinya 50 Hz, dayanya cuma 800 watt, tekanan pompanya maksimal 19 bars, kapasitas tangkinya sendiri 600 mili, dimensinya itu 116 dikali 275 dikali 263 mm. Kemudian kita dikasih buku menu, bagaimana bikin espresso, ice americano, piccolo, cappuccino dan lain-lainnya. Ini kita bisa ngikutin ininya ya, menu-menunya. Dan yang terakhir buku garansi. Jadi mari kita buka mesin kopinya. Nah, ini adalah bentukan dari mesin kopinya. Ini tempat untuk menyimpan gelas di bawah. Ini tangkinya bisa dilepas. Kapasitasnya tadi 600 mili ya. Ini kabel power. Kemudian ini di atasnya, semoga teman-teman bisa lihat, ini ada 2 icon. Ada menu espresso dan juga ada menu lungo. Ada yang buat gelas kecil atau dibuat gelas besar. Di tengahnya tombol power.
Nah, jadi tutup tangkinya. Nah, jadi penggunaannya itu adalah si adapter ini kita masukin di depan sini. Ini kita angkat dulu lidahnya, kita masukkan, kita tekan, lalu kita milih mau gelas kecil atau gelas besar dari atasnya. Bisa lungo, bisa espresso. Ya, ini sekarang karena ini baru fresh dari, satu lagi, ini ada buat kalau misalnya ada udara yang ketahan sehingga air nggak mengalir, ini bisa kita dorong menggunakan alat ini. Nah, ini karena mesinnya belum pernah dipakai, belum pernah dicuci juga, dan karena bahannya juga dari plastik dan entahlah apa yang ada di dalam sini, ini akan kita cuci dulu luarnya. Untuk dalamnya sendiri nanti kita akan cuci melalui mekanisme yang ada di dalamnya. Jadi airnya kita akan isi, kemudian kita nggak menggunakan kopinya, biar si airnya menguras apa ada yang di dalam mesin. Oke, kita akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi. Jadi ini semuanya udah dicuci ya, tangkinya juga udah dicuci, si adapternya juga udah dicuci dengan air mengalir, dua-duanya juga. Tadi lupa pasti adapter ini kita tidak, adapter ini juga bisa kompatibel dengan kapsul, bukan cuma dari Umedanya saja, tapi dia juga kompatibel dengan menggunakan kapsul dari Nespresso, dan juga bisa menggunakan kapsul dari Dolce Gusto ya. Tapi kalau untuk Dolce Gusto kita harus beli adapternya lagi dan itu dijual terpisah. Nah, sekarang kita akan mencoba mengoperasikan ini. Yang pertama kita akan washing dulu ya, kita akan flushing dulu semua partikel-partikel yang ada di dalam mesinnya. Pertama kita akan mengisi air di tangkinya. Oke, kita akan isi air sampai batas maksimal ya. Kemudian kita tutup, kita tekan tombol powernya dulu, dan kita akan flushing menggunakan yang kapsul. Kita menggunakan gelas takarannya, kita menggunakan gelas biasa aja dulu, dan ternyata terlalu panjang. Sebentar, saya akan ke bawah dulu untuk ambil gelas lain. Ya, tadi kan kalau menggunakan dudukannya, gelas yang saya punya kan nggak masuk ya. Nah, jadi ini dudukannya akan saya lepas saja supaya gelas ini bisa masuk. Oke. Dan untuk flushing pertama kalau berdasarkan buku manualnya kita itu nekannya yang lungo. Jadi kita coba. Ini ekstraksinya kalau berdasarkan buku manualnya itu berkisar antara 15 detik sampai 32 detik. Jadi kita tunggu aja dulu. Nah, ini udah mulai ya. Ini kalau teman-teman sobat bisa perhatikan, ini di tangkinya ini dia udah disedot, disucking. Nah, dia keluar. Nanti kita akan lihat kualitas airnya apakah bersih atau enggak. Nah, ini kurang lebih lungo. Bisa dilihat atau mungkin efek dari gelasnya juga ya, airnya nggak terlalu jernih. Semoga aja sih setelah dicuci jadi jernih. Panasnya juga oke lah. Dan sekarang kita akan mulai menggunakan yang
kita akan menggunakan yang kapsul. Dan jujur ini baru pertama kali saya akan mencobanya, jadi entahlah ya rasa kopinya seperti apa. Jadi seperti yang tadi udah dilihat kapsulnya, ini kita di sini kita masukkan ke sini, kita tekan, lalu kita colokkan ke sini, kita tekan yang ini. Untuk yang pertama kita akan menggunakan yang espressonya dulu aja deh. Dia lagi memanaskan mesinnya dulu ya, memanaskan airnya. Nah, ini mesinnya lagi menyedot air. Dan kita akan lihat. Dan ini hasil kopinya, terlihat lumayan bagus, kental, warnanya hitam, kremanya juga kelihatan ya. Ini kalau dari atas. Untuk wanginya sendiri kayak nikmat. Kita coba minum. Kan kalau berdasarkan deskripsinya itu ada butternya ya, ada dark coklatnya juga, ada herbsnya. So far yang paling kerasa itu lebih ke dark coklatnya. Aftertaste-nya itu sangat-sangat pahit, sangat-sangat asid. Oke. Jadi itu barusan yang kita menggunakan kapsul. Sekarang kita akan menggunakan yang ground coffee. Kita akan menggunakan yang ground coffee. Ini kita bisa lepas ya. Dan untuk bubuk kopinya sendiri saya akan menggunakan dari Excelso Robusta Gold. Biasanya saya menggunakan gilingan kopi biasa, menggunakan Platina atau yang lapa. Karena sebelum saya punya Umeda, saya biasanya kalau ngopi itu menggunakan yang dari Chris Bow, yang buat mesin kopi maker yang biasa yang seperti ini. Mesin coffee maker yang seperti ini ya. Gitu. Cuman karena mungkin bosen juga sayanya, ingin mencoba yang baru, dan kemarin ngelihat di salah satu marketplace mereka lagi ada promo, saya coba beli. Sekarang kita akan membuktikannya dengan apakah rasanya sama dengan yang kalau saya menggunakan mesin dari Chris Bow. Ini dia. Tapi kita langsung di sini aja. Tapi kalau ditemper kira-kira kuat nggak plastiknya ini? Oke lah, no problem deh. Untuk timbangannya sendiri menggunakan timbangan biasa aja. Kita akan menggunakan 18 gram. Kalau nggak di sini deh. Kita akan menggunakan 18 gram bubuk kopi.
Sendoknya sangat nggak ideal karena kayaknya memang wadahnya juga kurang ideal untuk disendok kayak gini. Kayaknya kalau 18 gram terlalu banyak. Ini aja udah 6 gram, udah lumayan penuh. Karena mungkin juga ada yang tercecer ya. Dan sekarang kita akan coba temper. Ini hasilnya, kita masukin. Dan kita menggunakan gelas baru, kita yang lunggu. Coba kita lihat hasil ekstrasinya. Kita biarkan dulu beberapa saat supaya tidak ada tetesan. Dan ini hasil ekstrasi dari kopi Excelso. Semoga bisa terlihat ya. Semoga bisa terlihat ini hasilnya teman-teman sobat. Kremanya juga, ini karena gelasnya juga ada motifnya lagi, jadi warnanya hitam pekat, kremanya juga ada. Wanginya tidak sekental atau sekuat yang tadi pakai kapsul ya. Mari kita coba. Panas. Rasa kopinya jauh lebih ringan. Kemungkinan besar antara dua hal sih. Antara tadi kurang padat di kopinya sehingga dia lebih encer, atau memang tekanannya kurang kuat. Dan ini hasil dari ekstrasi kopinya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu unboxing dan juga first impression pengoperasionalan dari mesin kopi Umeda Brew ini.
Untuk jangka panjangnya sendiri, apakah ini bisa menggantikan mesin kopi konvensional yang biasa gitu ya? Akan ada review lanjutannya lagi. Kedua juga, apakah ada beberapa hal yang pengen saya beri masukan kepada Umeda gitu. Salah satunya adalah kalau bisa ada indikator suhunya, jadi kita tahu suhu air di sini sudah mencapai suhu ideal untuk melakukan ekstraksi kopinya. Akan lebih bagus lagi kalau ada indikator tekanan airnya juga. Oke, Raditya di sini. Semoga video ini cukup membantu dan juga bisa memberikan informasi kepada para sobat semua. Jangan lupa untuk di likes, komen jika ada pertanyaan, dan pastinya share ke teman-teman kalian sehingga bisa menjadi subscriber dari channel ini. Terima kasih.